Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Julian Adila Biriti. Saya eh, mengambil skripsi di tahun ini. Judul penelitian saya adalah perancangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi lahan yang layak dibangun perumahan menggunakan metode Smarter dan Fuji Sugeno. Studi kasus di PT Alma Aji Propertindo. Baik Ibu, saya langsung demokan saja untuk aplikasi saya. Nah, di sini adalah tampilan awal website, di mana di sini terdapat 3 user Ibu, yaitu ada admin, surveyor, dan direksi Ibu. Nah, nanti untuk bagian-bagian tugas dari masing-masing user akan saya jelaskan di dalam aplikasi ini Ibu. Baik, di sini saya akan masuk dulu ke login ya Ibu ya. Baik Ibu, ini adalah tampilan dashboard utama dari sistem mendukung keputusan di PT Alma Haji Propertindo Ibu. Nah, di sini ada total lahan, total user, total kriteria, dan total subkriteria. Nah, di sini ada grafik lahan. Oke, untuk fitur-fiturnya di sini ada user, Bu. User ini apa di admin ini dia bisa, Bu, menambahkan user, hapus user juga bisa dia. Nah, di sini masing-masing ada administrator, direksi, dan superior. Oke, Ibu. Balik lagi untuk menentukan suatu lahan itu di sini ada 6 kriteria Ibu yang menjadi patokan dan landasan dalam pemilihan lahan. Yaitu ada pembayaran tanah, sertifikat tanah, fisik tanah, lokasi, akses jalan, dan ukuran. Nah, di sini saya ngambil ranknya itu setelah saya wawancara itu adalah 1 sampai 100 Ibu pembobotannya. Nah, di sini pembayaran tanah itu bobotnya 30, sertifikat tanah itu 20, fisik tanah itu 10, lokasi itu 20, akses jalan itu 10, dan ukurannya 10. Oke, dari masing-masing kriteria ini akan saya jelaskan Ibu. Di dalam 6 kriteria ini tuh ada subkriterianya Ibu. Oke, kita balik ke subkriterianya. Nah, subkriterianya itu untuk ukuran itu adalah luas lahannya Ibu, luas lahan. Luas lahan kalau misalnya nanti dia masuknya berapa luas lahannya itu berapa, misalnya 4.000 meter atau 3.000 meter atau 2.000 meter. Nah, sini subkriterianya untuk ukuran itu ada 3 Ibu, 2.000 meter sampai 2.500 meter, 3.000 sampai 3.500 meter, dan 4.000 sampai 4.500 meter. Nah, di sini tuh ada pembobotannya Bu dari subkriteria itu. Nah, kalau misalnya 2000 lahannya itu di 2.000 sampai 2.500 itu pembobotannya 40 Ibu. Nah, kalau misalnya lahannya luas lahannya itu ada di 3.000 sampai 3.500 itu 60 Ibu. Nah, sedangkan ukurannya itu ada, sedangkan yang 4.000 sampai 4.500 juga ada pembobotannya. Nah, sini kenapa pembobotannya 80? Nah, di sini balik lagi Ibu, untuk subkriteria itu kalau buat untuk lahan ya Bu ya, kalau buat lahan itu kan kalau misalnya dibangun perumahan kan kita juga ngeliat kondisi lahannya Bu, luasnya berapa kira-kira, terutama dari luasnya itu. Nah, kedua ada akses jalan nih Bu. Akses jalan itu cor, aspal, dan tanah liat. Nah, di sini apa nih maksudnya cor, aspal, dan tanah liat? Akses jalan itu dalam artian lokasi lahannya Ibu. Lokasi lahannya itu dia tuh aksesnya tuh ada di mana Ibu? Akses jalan masuk ke lokasi lahan itu seperti apa? Dia ada cor, apa maksudnya jalannya aspal, cor, atau tanah liat. Nah, di sini bobotnya tuh kalau tanah liat sudah pasti paling kecil Ibu. Aspal itu udah paling tinggi dan cor itu menengah Ibu, bobotnya 70. Nah, untuk lokasi Ibu, lokasi ini kan kita untuk lahan itu kan biasanya lokasi lahannya itu tuh dia tuh posisinya tuh ada di mana sih? Di pusat kota atau di pedesaan atau di pinggir kota. Nah, itu juga mempengaruhi nilai juga Ibu dalam
menentukan suatu lahan yang layak dibangun perumahan. Nah, untuk fisik tanah Ibu, fisik tanah itu ada namanya agak miring, datar, dan miring Ibu. Nah, maksudnya di sini agak miring, datar, dan miring. Di sini itu lahan itu kan bervariasi ya Ibu ya. Untuk eh, lahan itu kan banyak yang ada yang dia agak miring itu maksudnya ibarat kata kayak dia menurun ke bawah atau agak agak ke bawah lahannya. Terus kalau datar ya dia datar, kalau miring ya berarti dia miring ke bawah atau miring ke atas. Ya itu bisa dilihat Ibu dari lokasi lahannya. Nah, kalau misalnya kalau dari miring itu kan biasanya kita kan kalau dari perumahan itu kan bisa kayak misalnya kosnya jadi agak banyak gitu Bu. Kalau miring kan otomatis kita harus mendatarkan tanah itu agar sejajar semuanya Ibu. Nah, itu kan biasanya harus ngeruk lagi tuh Bu ya tanahnya. Nah, itu pasti ngeluarin kos yang agak lebih lagi gitu. Nah, untuk sertifikat tanah Ibu, sertifikat tanah itu di sini kita ada 3 Ibu, SHGB, AJB, dan SHM. Nah, SHGB itu apa? SHGB itu adalah surat hak guna bangunan Bu. Untuk AJB itu adalah akte jual beli. Nah, untuk sertifikat tanah itu SHM Ibu. Nah, di mana di sini bobot paling tinggi itu adalah SHM. Kenapa SHM paling tinggi? Karena untuk situasi dalam mencari lahan itu kan balik lagi untuk ke sertifikat ya Bu ya. Kalau sertifikat itu misalnya SHM, nanti untuk proses selanjutnya pemecahan sertifikat untuk perumahannya apa setiap rumah itu gampang Ibu. Jadi kayak nggak ngeluarin biaya-biaya lagi gitu. Kalau misalnya AJB itu dia harus naik 2 tingkat Ibu dari AJB ke SHGB baru ke SHM. Nah, sedangkan SHGB itu dia naiknya itu ada 3 tingkat Ibu kalau SHGB. SHGB 1, SHGB 2, baru dia ke SHM Ibu. Nah, itu bakal ngeluarin kos lebih lagi dari PT Ibu. Nah, masuk di sini adalah pembayaran tanah itu termin, lunas atau hutang itu apa? Nah, di sini tuh pembayaran dari subkriteria ini kita ngebayar lahannya itu tuh dengan cara sebagai apa? Seperti apa? Bisa lunas atau termin atau hutang. Nah, di sini masing-masing bobot ini adalah kenapa termin paling tinggi? Karena di lokasi penelitian saya Bu, di tempat saya bekerja ini termin itu menjadi nomor satu Ibu. Menjadi nomor satu dalam artian kayak namanya perumahan kan pasti kalau misalnya tanahnya masih bisa dibayar termin itu dalam tempo 2 tahun itu kan pasti agak kemudahan juga Ibu dari PT karena dananya itu nanti kan misalnya dia punya anggaran itu bisa diputar lagi untuk pembangunan untuk biaya-biaya yang lainnya. Nah, ini dari si admin itu. Nah, dia kalau si admin ini dia juga bisa ngeliat lahan Ibu. Lahan ini adalah data yang sudah diinput oleh surveyor Ibu. Nah, nanti saya jelaskan untuk surveyor. Nah, ini di sini lahannya sudah diinputkan oleh surveyor. Penawaran lahan di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Terus ada penawaran lahan di Cijengkol, Setu Kabupaten Bekasi. Karena range kita untuk batasan masalah saya itu adalah pengambilan lokasi lahannya itu adalah hanya meliputi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Ibu. Nah, ini untuk spesifikasinya, Bu. Data yang sudah diinput oleh si survei itu akan menjadi spesifikasinya, akan dilihat ini. Nah, ini maksudnya properti itu apa? Itu nama lahannya, Ibu. Jadi ada penawaran lahan di Setu Kabupaten Bekasi 4.200 M itu apa? 4.200 M itu luas lahannya, Ibu. Nah, kalau misalnya ini ada harga 8,9 M itu adalah memang harga dari lahan tersebut. Nah, ini untuk sertifikat tanahnya Ibu. Untuk ukurannya kan berarti dia itu 4.200 itu berarti dia masuknya ke ukurannya ke 4.000 sampai 4.500 Ibu ya. Nah, habis itu kalau misalnya dilihat dari akses jalannya apa? Akses jalannya itu dia tanah liat. Terus lokasi lahannya itu ada di mana? Oh, lokasi lahannya itu ada di pedesaan. Fisik tanahnya gimana? Oh, dia agak miring ke bawah. Agak miring ke bawah itu lokasi fisik tanahnya karena dekat dengan sawah.
Jadi sawah kan agak menurun ke bawah gitu, Bu. Nah, untuk sertifikat tanahnya apa? SHGB. Oh, untuk sistem pembayaran lahannya itu seperti apa? Oh, kalau misalnya di lahan di satu ini dia lunas. Oh, gitu lunas. Nah, begitu pun sama nih, Bu, semuanya dari spesifikasinya. Oke. Setelah ini kita masuk ke nanti untuk metode saya jelaskan setelah saya menjelaskan surveyor dan deteksi ya, Bu ya. Ini kita masuk dulu ke surveyornya, Bu. Oke, sama ya, Bu ya, untuk tampilan dashboard awalnya sama ya, surveyor ini. Nah, di sini surveyor itu dia hanya bisa melihat kriteria dan sub kriteria yang ada, Ibu. Nah, di sini tugasnya surveyor adalah dia mengupload data lahan, Ibu. Iya. Jadi kayak si surveyor ini kan dia tugasnya memang di lapangan, Bu. Tugasnya itu dia memang survei di lokasi gitu, Ibu, lokasi lahan gitu. Jadi biasanya kalau ada penawaran tanah yang masuk ke PT itu, surveyor itu nanti langsung survei ke lokasi. Jadi di foto-foto gimana sertifikatnya, harganya berapa, kayak tadi, Bu, sesuai dengan kriterianya. Nah, di sini kalau misalnya ingin menambahkan data lahan. Oke, saya contohkan Ibu ya. Nama lahan. Deskripsinya penawaran lahan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Oke, untuk luas lahannya itu misalnya 2.500, Ibu ya. 2.500 meter. Oke, untuk harga tanahnya berapa? Setelah di riset harga tanahnya itu dia sampai 7M. Nah, berarti kan untuk ukurannya itu kan berarti kan dia 2.500 itu berarti dia masuknya ke ukuran ini, Bu. 2.000 sampai 2.500. Nah, untuk akses jalannya itu misalnya apa dia? Lokasi lahannya itu. Lokasi lahannya itu akses jalannya dia aspal. Untuk lokasinya itu dia di pedesaan. Fisik tanahnya apa dia? Datar. Untuk sertifikat tanahnya dia apa? Oh ya, SHM. Nah, untuk pemilihan bayarnya apa dia? Saya termin. Nah, kalau di sini jenis lahannya itu berarti kan SHM ya, Bu ya? Nah, di sini kita bisa mengupload nih, Bu, data-data apa foto-foto lahannya, Bu, yang sudah disurvei. Nah, misalnya gini. Sebagai contoh ya, Ibu ya. Data lahan terbaru yang sudah di-reset. Nah, ini, Bu, seperti lokasi ini nih. Kita masukkan dulu sertifikatnya. Bentar, Ibu.
Oke, kita simpan Ibu. Nah, di sini kan udah masuk nih Bu ya. Untuk penawaran lahan di Cikarang Selatan. Oke, kita cek ya. Sudah masuk. Nah, ini Bu foto-fotonya Bu. Maaf ya kurang rapi. Tidak rapi ini Bu. Nah, seperti ini nanti dia. Nah, ini langsung muncul Ibu nanti Bu nama deskripsinya di sini. 7 M Bu harganya ya. Nah, nanti nanti untuk input data dari si surveyor ini nanti dia langsung muncul di spesifikasinya dari admin Bu untuk menghitung nanti kira-kira berapa bisa layak atau tidak layak nggak sih ini nanti perhitungannya untuk lahan ini gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke admin ya Bu ya untuk kita menghitung. Oke, kita masuk ke metode Ibu. Nah, ini untuk spesifikasi lahannya tadi kan yang sudah kita masukkan Ibu. Nah, di sini ketahuan semuanya ini Bu. Apa sih ukuran 10 ini? Angka ini 10 apa? Oh, 10 ini adalah kriteria untuk ukuran lahannya Ibu. Nah, untuk akses jalannya 10 sama. Akses jalan kriterianya itu nilai kriterianya itu 10. Lokasinya itu berarti nilai kriterianya itu 20. Visi tanah itu 10, sertifikat tanah 20, pembayaran tanahnya 30. Nah, di sini kenapa kok bisa 40, 90, 60, 80, 80 dan 80? Karena nanti ini adalah nilai dari subkriterianya masing-masing Ibu. Nah, nanti dari sini kita hitung menggunakan metode Smarter dan posisi Geno. Cuma nanti dari Smarternya itu nanti untuk ketepatan akurasi datanya itu berarti nanti bisa kita lihat nanti lebih tepat pakai Smarter perhitungannya atau pakai Fuji Sugeno-nya Ibu. Nah, ini ya Bu ya. Oke, rumus dari Smarter itu adalah nilai pres, nilai bobot dikali nilai alternatif. Nah, di sini 10 ini adalah nilai bobot kriteria ukuran Ibu. Nah, di sini itu 40 adalah nilai alternatif untuk ukurannya. Nah, sini 10 dikali 4 sama dengan 400 dibagi 100 Ibu. Nah, kenapa dibagi 100? 100 ini adalah uh, di sini apa perhitungannya itu adalah 100 itu adalah total dari range-nya Ibu, total dari range-nya yang saya ambil kan 1 sampai 100. Nah, itu nanti dibagi 100 Ibu. Nah, di sini sama nih 10 ini apa? Oh, ini 10 itu adalah kriteria bobot akses jalannya. 90-nya apa? Nilai dari subkriteria yang diberikan. Tadi yang masuk akses jalannya berapa? Kalau 90 berarti dia tadi untuk akses jalan itu cor. Sama Bu, untuk lokasi juga bobot kriteria lokasi itu adalah 20 dan nilai alternatif untuk lokasinya itu adalah 60 bagi 100 sila 12 Ibu. Nah, di sini kita jumlahkan nih Bu hasilnya Bu. Dari 4 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 24 hasilnya 73. 73 itu adalah di keterangan di sini adalah layak. Oh, kenapa layak? Karena hasil dari penilaian ini untuk nilai yang paling
Di atas 66 itu adalah layak, Ibu. Di bawah 66 itu dia tidak layak. Sebagai perhitungannya yang ada di sini, Bu. Nah, nah di sini kan ada yang tidak layak nih, Bu. Oh, tidak layak itu kenapa? Oh, ini jadi perhitungannya total nilainya itu di sini untuk smartanya itu 65. Oh, 65 berarti belum tidak layak. Karena apa? Karena nilai hasilnya itu di bawah 66, makanya dia tidak layak, Ibu, dari perhitungan smarter ini. Nah, setelah itu kita masuk ke Fuji dulu nih, Bu. Nah, rumus Fuji Suginonya ini yang untuk jadi pembandingnya ini adalah nilai alternatif dikurang nilai minimal subkriteria. Habis itu nilai maksimal kriteria dikurang nilai minimal subkriteria. Nah, gimana nih, Bu, penilaiannya apa? Perhitungannya. Nah, di sini nih. Di sini kita kasih tahu. Nah, ini adalah apa? Nilai alternatif untuk ukuran. Nah, ini nilai minimum kriteria. Nah, ini dikurang hasilnya berapa? Sama nanti udah ketemu 80 dikurang 40. Ini apa nih 80? 80 adalah nilai maksimum kriteria ukuran. Nah, di sini nilai minimum kriteria ukuran. Nah, nanti hasilnya ini dibagi, Bu. Saya 60 dikurang 40 berarti kan 20, Ibu. Nah, 80 dikurang 40 itu adalah 40. Nah, nanti dibagi 20 dibagi ya 20 dibagi 40 hasilnya 0,5 karena fungsi Sugone itu kan penilaiannya itu kan tidak lebih dari 0 dan 1, Ibu. Nah, ini hasilnya nih 0,5 sama begitu juga sampingnya juga, Bu, perhitungannya hampir sama. Nah, di sini uh, sama, Ibu, perhitungannya. Dia ditambahkan nih, tambahkan 0,5 ditambah 0,6 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 0,5 hasilnya 4,6. Nah, kenapa 4,6 kok layak? Karena apa? Karena perhitungan dari nilai Fuzzy Suginonya ini itu nilainya itu di bawah, kalau di bawah 3,5 itu berarti dia tidak layak, Ibu. Di atas 3,5 dia layak. Nah, ini makanya hasil perhitungan dari Fuzzy Sugino ini adalah 4,6. Jadi dia di atas 3,5. Oh, berarti mendapatkan keterangannya layak. Itu pun sama, Bu, semuanya, Bu, seperti ini. Nah, di sini kenapa tidak layak? Balik lagi, Ibu, untuk perhitungannya. Nah, ini kan apa? Di sini total hasilnya itu 3,0834. Nah, berarti kan kita ambil angka di terdepannya 3,0, Bu. Nah, 3,0 berarti kan tidak lolos. Tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena kan nilainya di bawah 3,5, Ibu. Nah, di sini sudah ketahuan semua untuk perhitungan apa hasil kerja apa layak atau tidak layaknya, Ibu, ya. Menggunakan metode Smarter dan Fuzzy Sugino. Nah, di sini saya menambahkan menghitung akurasi metode Smarter, Ibu. Dari total hasil dibagi jumlah data dikali 100. Nah, berarti kalau misalnya 1004 itu adalah total hasil perhitungan semuanya, Ibu. Perhitungan metode Smarter. Nah, dibagi 16. 16 itu apa? 16 itu adalah jumlah datanya, Ibu, jumlah data lahannya dikali 100 dengan 63%. Nah, berarti untuk keakuratan metode Smarter ini setelah ditotal hasilnya itu persentasenya berarti 63% keakuratannya. Oke. Nah, setelah itu untuk Fuzzy Sugino pun juga sama. Total hasil dibagi jumlah data kali 100, Ibu. Berarti 48,250,399 dibagi 16. Nah, untuk 48,250,399 ini yaitu total hasil dari total hasil perhitungan dari metode si Fusogenanya itu, Bu. Dibagi 16 itu ada data dikali 100. Nah, sama dengan 3%. Oh, berarti untuk keakurasi data perhitungan untuk metode Fuzzy Sugino itu persentasenya hanya 3%, Ibu. Nah, berarti yang kita ambil adalah yang akurasi metode Smarter, Ibu. Kita ambil yang 63%, jadi acuan kita untuk menentukan lahan yang layak dibangun untuk perumahan. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke direksi, Ibu. Oke.
Nah, di sini tampilan direksinya Ibu ya, direksi itu dia hanya bisa melihat spesifikasi data yang sudah dimasukkan oleh si eee, surveyornya itu, dia juga bisa ngelihat nih Bu data-datanya, data-data lahannya yang sudah di-input. Nah, setelah itu dia juga bisa ngelihat, untuk perhitungannya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ngitung adalah si admin Bu, admin itu apa? Admin itu adalah bagian keuangannya Bu, administrasi, staf lebih tepatnya. Nah, di sini misalnya, si direksi itu, pengen nge-print, oke juga bisa di sini, Bu. Bentar ya, Ibu. Oke, nah ini adalah laporannya, Ibu. Laporan data lahan yang layak atau tidak layak dibangun perumahannya, Ibu. Nah, di sini kan, untuk di laporannya itu ada propertinya berapa, apa namanya, berarti lahan penawar deskripsinya itu penawaran lahan di Cikarang. Nah, akses jalannya itu apa? Sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh dari PT Alma Aji Perpetindo, Bu. Nah, di sini ada pembayaran tanya apa termin dia, oh berarti layak. Nah, ini nanti yang akan disuruh apa akan diriset langsung oleh direksinya, akan menjadi pertimbangan Bu nanti ini semuanya. Karena perhitungannya sudah jelas gitu loh, layak atau tidak layaknya untuk menentukan suatu lahan yang layak dibangun perumahan, Ibu. Ya, sekian Ibu dari presentasi untuk aplikasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dibimbing Ibu saran-sarannya nanti kalau ada yang salah atau apa bisa diperbaiki, akan saya jadikan revisinya. Revisi Bu nanti Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.